Bagaimana menurut Bapak tentang wacana pembubaran Bawaslu ini, Pak? Kalau Bawaslu dibubarkan, ada pertanyaan lanjutan. Siapa yang akan mengawasi pemilu? Nah, itu Pak yang tadi dari beberapa kritik di lapangan, pengawasan tuh mau dikembalikan lagi ke masyarakat, Pak. Nah, tapi harus jadi pertanyaan kita adalah kalau berbicara pengawasan pemilu ini bukan hanya sekedar melihat saja. Tidak saja mau melihat bagaimana mengkritisi persoalan yang terjadi. Literasi demokrasi ruang, belajar demokrasi teras. Halo sahabat Bawaslu pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Pada podcast yang perdana ini kita akan membicarakan hal yang cukup sensitif dan serius yang belakangan ini berkembang di masyarakat, yaitu wacana tentang pembubaran Bawaslu. Kira-kira apakah demokrasi masih butuh pengawasan? Apakah Bawaslu masih relevan? Atau justru sistem pengawasannya yang harus diperkuat? Nah, sudah bersama saya anggota Bawaslu Republik Indonesia, Koordif SDMO Diklat, Bapak Herwin. Salam Bapak Herwin. Salam. Siap Bapak. Bapak pasti sedikit banyak sudah mendengar ini Pak, Ya. tentang wacana-wacana yang bergulir ini. Bagaimana menurut Bapak tentang wacana pembubaran Bawaslu ini Pak? Ini bagian dari teguran publik kepada Bawaslu, tetapi juga menurut saya ini bagian dari kecintaan publik kepada Bawaslu, kecintaan termasuk harapan apa yang belum dilakukan selama ini. Bawaslu pasti dalam kondisi ini tidak boleh menutup telinga dan harus kita mengkaji secara objektif alasan publik sampai menyuarakan hal tersebut. Pertanyaan mendasar ini yang tadi disampaikan adalah, kalau Bawaslu dibubarkan, ada pertanyaan lanjutan. Siapa yang akan mengawasi pemilu? Nah, itu Pak yang tadi dari beberapa kritik di lapangan, pengawasan tuh mau dikembalikan lagi ke masyarakat, Pak. Nah, cuman apakah tidak perlu pengawasan yang terlembaga? Kalau menurut saya sih sebenarnya siapa saja bisa mengawasi. Masyarakat bisa mengawasi, media bisa mengawasi, peserta pemilu bisa saling mengawasi satu sama lain. Itu benar, karena dalam demokrasi pengawasan itu memang tidak boleh hanya bergantung pada satu lembaga. Nah, tapi harus jadi pertanyaan kita adalah kalau berbicara pengawasan pemilu ini bukan hanya sekedar melihat saja. Tidak saja mau melihat bagaimana mengkritisi persoalan yang terjadi. Tetapi pengawasan pemilu itu akan berbicara tentang, pertama, bagaimana kewenangan hukum itu yang diberikan oleh suatu ketentuan regulasi, mekanisme pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu, yang di dalamnya itu berbicara tentang bagaimana pemeriksaan secara adil. Kemudian yang berujung kepada keputusan dalam bentuk rekomendasi atau putusan yang telah memiliki kekuatan hukum. Nah, jika tidak ada lembaga yang memiliki kewenangan, maka pengawasan akan kehilangan kekuatan institusionalnya. Karena kalau berbicara pemilu kan itu terkait dengan bagaimana suatu peserta pemilu itu merebut dan atau mempertahankan kekuasaan. Baik itu kekuasaan di legislatif yang dalam ketentuan Indonesia itu bisa dalam bentuk DPR, DPD, DPD provinsi dan DPD kabupaten kota, maupun dalam kekuasaan eksekutif. Itu ya mulai dari pimpinan tertinggi, presiden, wakil presiden, kemudian pemimpin di daerah ya gubernur, bupati, wali kota dan wakil-wakilnya. Nah, kalau kita perhatikan bersama bahwa
dalam teori-teori demokrasi ya sering mengatakan kekuasaan itu memiliki kecenderungan untuk menyimpang. Nah, sejarah politik dalam banyak negara itu memberikan informasi kepada kita semua bahwa kalau seandainya kekuasaan itu tidak diawasi, maka penyalahgunaan kekuasaan itu tidak terhindarkan. Nah, pemilu itu sendiri yang saya katakan awal itu adalah pada dasarnya mekanisme pergantian kekuasaan secara damai. Karena pemilu bagian dari cara demokrasi untuk memastikan kekuasaan itu berasal dari rakyat, maka pelaksanaan pemilu harus dijaga itu tetap jujur, adil, dan berintegritas. Nah, disinilah pentingnya sistem pengawasan pemilu. Kompetisi politik ini harus diawasi agar tetap berada dalam dua koridor hukum dan koridor etika. Nah, disinilah fungsi yang diberikan kepada Bawaslu. Kalau kita perhatikan konstruksi hukum pemilu kita, Bawaslu itu kan sebenarnya awalnya memang dia diberikan kewenangan mengawasi pemilu tanpa punya kewenangan eksekutorial. Oh iya, awalnya. Tanpa punya kewenangan menangani pelanggaran pemilu. Ketika dari awal ini Bawaslu saja secara historis, bahwa bagian dari kita untuk melakukan proses-proses penjaminan integritas pemilu, ketika ada ketidakpercayaan pada sebuah proses dan hasil pemilu dalam pemilu-pemilu sebelumnya, maka dengan kehadiran Bawaslu dalam sebuah lembaga khusus yang menangani pemilu, ya tentu saja Bawaslu terus berproses hingga sampai saat ini. Dalam konteks sekarang, ya sudah sangat luas, Bawaslu diberikan kewenangan mulai dari pencegahan pelanggaran dan sengketa pemilu, kemudian mengawasi pengawasan itu tahapan, kemudian mengajak publik terlibat dalam pengawasan partisipatif. Visi Bawaslu 2025-2030 saat ini ada kata kunci, kolaborasi. Kolaborasi ini sangat penting untuk bersama-sama dengan publik, dengan lembaga-lembaga negara lain supaya nantinya pengawasan pemilu bisa efektif dilakukan. Kalau kita perhatikan dalam suatu demokrasi, kekuasaan selalu membutuhkan pengawasan. Di awal saya katakan demikian. Tanpa pengawasan, demokrasi akan kehilangan integritasnya. Tanpa pengawasan, pemilu bisa kehilangan kepercayaannya. Walaupun tinggal pilihan, apakah dilepas publik terlibat atau masuk kepada yang namanya Bawaslu. Sehingga masuk pada pertanyaan lanjutan, kalau seandainya tidak diperlukan suatu lembaga yang terlembagakan dalam ini Bawaslu, apakah demokrasi kita siap berjalan tanpa pengawasan yang kuat? Siap. Jadi kalau saya simpulkan Bapak, upaya melembagakan Bawaslu dulu kan, Bawaslu itu kan sifatnya ad hoc, tidak ada yang permanen dari pusat dan daerah. Jadi memang Bawaslu itu dari yang tadinya tidak terlembaga menjadi dilembagakan tuh memang karena ada tuntutan dari masyarakat juga Bapak. Tadi Bapak sudah sampaikan kan, karena ada tuntutan dari masyarakat untuk melembagakan Bawaslu. Usaha untuk melembagakan Bawaslu adalah usaha komitmen untuk memperkuat pengawasan. Karena kekuasaan yang besar harus dibarengi dengan check and balance kan Bapak, dengan itu dengan pengawasan yang kuat juga. Jadi upaya untuk tidak meniadakan Bawaslu bisa dibilang justru komitmen mundur terhadap kualitas demokrasi Bapak. Kita bisa sampaikan begitu kan Bapak. Namun tentu saja menjadi catatan kita bersama bahwa tidak berarti sistem pengawasan pemilu tidak boleh dikritik. Namanya sebuah sistem itu kan bisa saja sistem yang sudah dibuat baik pada saat itu masih punya celah. Pelaku pelanggaran kan dia memanfaatkan celah-celah dari sebuah sistem pengawasan pemilu. Yang kedua, bisa saja itu justru ketidakmampuan dari penyelenggaranya, dari pengawasnya untuk mengimplementasikan sistem itu. Pertanyaannya bahwa apakah kerja-kerja Bawaslu belum maksimalkan? Itu berangkat dari sebuah masalah.
kita tahu bersama bahwa tidak ada satupun lembaga yang bekerja dalam sebuah sistem itu, lembaga, apalagi lembaga publik yang sempurna. Dan harus kita akui juga bahwa Bawaslu juga terus berproses. Kalau toh ada yang kecewa dengan Bawaslu, itu harus menjadi bahan evaluasi. Kalau ada yang kurang puas, itu harus menjadi bahan refleksi bagi Bawaslu. Namun kalau menyatakan bahwa membubarkan lembaga Bawaslu karena belum sempurna, itu berarti membatalkan sekolah karena nilai siswanya belum tinggi. Ya. Kalau misalnya di rumah, kita ibaratkan rumah ini Pak, ada genting yang bocor, ya kita perbaiki gentingnya Pak. Bukan kita ambrukkan rumahnya. Lah kalau sudah diperbaiki bocor lagi, perbaiki lagi. Bocor lagi ya mungkin sistem pengairannya. Tetap bukan rumahnya yang dirubuhkan. Kita harus kuatkan sistemnya. Kurang lebih begitu ya Pak ya. Tapi juga tadi Bapak sampaikan tidak menutup diri Pak, bahwa memang Bawaslu ini masih banyak celah-celah kekurangan yang perlu diperbaiki. Nah, oleh karena itu kritik itu sangat penting menurut saya, termasuk di dalamnya melakukan evaluasi. Waktu sekarang paling baik bagi kita melakukan evaluasi. Apa dan bagaimana pengawasan pemilu ke depan, bagaimana pengawasan pemilu, apakah akan diperankan oleh suatu lembaga khusus pengawasan pemilu, dan bagaimana fungsi tugas wewenang yang akan dilakukan, apakah selama ini ada, dikurangi ataupun ditambah terkait dengan pengawasan pemilu yang karena ada putusan-putusan MK yang melindungi, misalnya putusan 104 di MK memutuskan bahwa kewenangan di pilkada penanganannya tidak sekedar dalam bentuk klarifikasi ujungnya rekomendasi, tetapi dalam bentuk adjudikasi ujungnya putusan. Nah, untuk itu memang ke depan perlu ada penguatan kelembagaan, tapi di sisi lain juga menjadikan suatu lembaga yang adaptif dengan perkembangan zaman teknologi informasi yang butuh lembaga pengawas pemilu yang secara sistem dia harus diatur demikian, termasuk diberikan penguatan. Nah, dari situlah menurut saya peran SDM menjadi kunci. Sistem bisa bagus, undang-undang nanti sekarang ada rencana revisi undang pemilu bisa diperbaiki, kemungkinannya struktur akan diatur ulang. Apakah tata kerja, pola hubungan Bawaslu, ada peraturan Bawaslu 3 tahun 2022, atau peraturan Bawaslu 5 tahun 2022 tentang pengawasan pemilu, dan pengawasan tahapan yang lain ada peraturan Bawaslu, itu bisa saja dirubah. Tapi jadi pertanyaan ini adalah, apakah manusia di dalamnya bisa melaksanakan itu? Berarti ya terkait dengan komitmen dari sumber daya manusia. Kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan atau apa yang akan Bapak lakukan ke depan untuk memperkuat SDM-nya ini Pak? Karena sistem kan bisa berganti, undang-undang bisa diperkuat, tapi kan pada akhirnya yang melaksanakan SDM-nya Pak. Dalam bagian dari kita evaluasi dan refleksi ini, maka untuk pertama sebenarnya Bawaslu lagi menyiapkan yang namanya blueprint pengembangan SDM. Blueprint pengembangan SDM Bawaslu kita lagi siapkan, pertama memberikan masukan kepada pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR untuk bagaimana proses kelembagaan Bawaslu, bagaimana tugas wewenang dan fungsi Bawaslu untuk ke depan tadi, apakah dia adaptif dengan perkembangan yang ada sekarang dunia, kemudian komitmen tetap untuk memperkuat penegakan hukum yang adil. Kualitas kelembagaan itu kan sangat dituntut dengan kualitas sumber daya manusia. Nah, untuk itu kita akan memberikan masukan terkait dengan itu. Termasuk juga ke depan ya bisa saja ketika rumahnya sudah dibangun, ada fungsi-fungsinya di dalamnya, maka bagaimana kita mau mengisi orang-orang dalam rumah itu? Ya pertama sistem rekrutmennya saja diberikan terkait ini, apakah Anda masuk di undang-undang dan di peraturan Bawaslu. Kemudian yang kedua adalah proses peningkatan kapasitasnya. Selama ini kan peningkatan kapasitas kita bersifat top down, dari atas ke bawah, informasi-informasi diberikan oleh para pengajar itu sehingga asupannya itu diterima saja begitu saja.
Nah, saat ini kita mulai memikirkan, melakukan proses peningkatan kapasitas, semua saling membelajarkan. Saling membelajar. Saling membelajarkan itu adalah bagian dari kita, karena semua kan punya praktek baik. Kerja-kerja yang dengan berbagai macam tantangan, tetapi juga berhasil dalam kondisi geografis, dalam kondisi psikologis di tahapan-tahapan tertentu yang ada tekanan-tekanan politik, tapi tetap bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan ini sebenarnya membagi pengetahuan internal antara pimpinan dan staf di Sumatera melalui konsolidasi organisasi, sambil kita tidak akan melupakan pihak-pihak yang senior, yang alumni, yang pernah di Bawaslu, ya bisa saja mereka bagian dari kita yang kita namakan program mentoring. Dan kita semua lagi merangkum sebuah informasi pengetahuan dalam sebuah sistem yang namanya LMS, Learning Management System. Di satu sisi saling membelajarkan, tapi sisi lain dia bisa belajar sendiri, belajar mandiri. Jadi ini sebagai bagian, ya ekosistem, bagian dari tugas dan tanggung jawab kita. Tetap nanti sistem blueprint pengembangan SDM mau tak mau jajanan pengawas pemilu harus tetap meningkatkan kapasitas. Nanti secara rutin itu dia harus dilakukan evaluasi terkait pengetahuan, kapasitas, kemudian bagaimana tindakan etis yang bisa dilakukan, karena bisa saja kan dalam suatu peristiwa, suatu kondisi tertentu, dia tidak hanya butuh pengetahuan berdasarkan regulasi, pengetahuan bagaimana mengimplementasi itu, tetapi bagaimana dia bisa mengambil keputusan yang berani dan etis sehingga bisa melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah, ini yang semua secara keseluruhan yang kita namakan pembelajaran campuran. Itu blended learning, supaya bagian dari satu sisi dia belajar mandiri dari LMS, tapi dia bisa belajar, saling membelajarkan satu sama lain, tidak pelit membagi informasi, karena ini satu keluarga. Kemudian selama ini kan kami sebagian besar menghimbau kepada, di setiap pertemuan menghimbau kepada seluruh jajaran untuk meminta kesediaan para senior, para alumni untuk terlibat dalam proses peningkatan kapasitas. Supaya nantinya ini bagian dari kita kewajiban terkait ini. Terutama di masa non-tahapan pemilu saat ini. Masa pemilu saat ini ya bagian dari kita untuk mempersiapkan diri. Karena nanti tahun depan 2027 sudah mulai tahapan pemilunya. Kalau lihat regulasi yang ada sekarang, maka keberhasilan tahapan pemilu 2009 akan ditentukan oleh keberhasilan pembinaan SDM di non-tahapan pemilu saat ini. Jadi teman-teman, kita bisa tarik benang merahnya dari depan tadi bahwa upaya untuk memegahkan Bawaslu ini adalah upaya maju untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Pertanyaannya, apakah kita mau mundur lagi? Ya. Kan jangan sampai, Pak. Gitu. Wacana pembubaran atau pengalihan Bawaslu jadi ad hoc atau apapun itu adalah kritik atau perhatian dari masyarakat. Nah, jadi untuk menjawab itu Bawaslu terus melakukan perbaikan dan evaluasi, baik itu salah satunya melalui ekosistem pembelajaran yang masing-masing dari Bawaslu, dari provinsi, dari Aceh sampai Papua berbagi praktek baik menghadapi permasalahan-permasalahan di lapangan dalam Bawaslu membelajarkan tadi ya Pak ya, dipandu dengan alumni-alumni Bawaslu yang senior. Juga yang terkait dengan ini, pengendalian perilaku, melakukan kegiatan pembinaan. Kita di sebuah sistem harus mengecek, jangan sampai justru dia bisa saja pintar, bisa saja cerdas, tapi perilaku menyimpang ini yang harus kita kendalikan supaya tidak terjadi, dan dia bisa merusak lembaga. Sesuatu hal sistem bagus, dia punya kemampuan yang baik, tetapi kalau ada kecenderungan atau dalam praktek melihat bahwa dia sebenarnya mensiasati aturan untuk kepentingan kelompok tertentu atau kepentingan dia, ya maka bagian dari Bawaslu untuk melakukan pembinaan. Baik. Dan ujungnya kan dua hal, akan pemberian sanksi. Beberapa banyak yang telah kita berikan sanksi administratif, dan diantaranya kita justru mengajukan kepada DKPP yang diberikan pemberhentian untuk hal ini terkait dengan perilaku-perilaku yang melanggar etika.
Baik, baik. Terima kasih Bapak. Untuk terakhir mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan Bapak. Terima kasih. Sistem demokrasi yang sehat ya kita akui membutuhkan pengawas pemilu yang mandiri dan profesional. Karena ini bagian dari terwujudnya eksistensi Bawaslu. Karena eksistensi Bawaslu ini kan yang kita tahu bersama adalah institusi untuk menjaga kedaulatan rakyat. Sebaik apapun regulasi dan desain struktur kelembagaan yang kita miliki, apakah itu apakah permanen atau ad hoc, namun yang paling menentukan adalah kualitas implementasinya, eksekusinya. Bukan sekedar sumber daya manusia pengawas pemilu, tapi seluruh komponen masyarakat terlibat bersama-sama dengan Bawaslu. Ada sebuah sistem, Bawaslu punya infrastruktur yang selama ini sudah terbangun, ada aparatur pengawas pemilu, sekretariat yang sudah ada selama ini. Mari kita sama-sama dengan publik melakukan pengawasan dalam konteks pesan partisipatif. Mari kita terus belajar, mengasah diri, dan menjaga integritas demi pemilu yang jujur dan adil. Siap. Baik. Jadi begitu teman-teman, rekan-rekan obrolan kali ini. Terima kasih Bapak untuk obrolan yang daging semua hari ini. Sampai bertemu di obrolan selanjutnya.